Pemerintah harus terbuka soal orang yang sakit atau meninggal setelah vaksinasi COVID-19. Jangan beri peluru bagi kelompok anti vaksin. Saya Setria Asra, inilah Opini Tempo. Sudah terbukti bahwa di banyak negara, termasuk di Eropa dan Amerika, vaksinasi yang cepat dan merata menjadi cara untuk mencapai kekebalan komunitas. Vaksin memberi dampak positif bagi pengendalian varian baru dan penyebaran virus yang semakin masif. Dan fakta di lapangan ada sejumlah kejadian efek samping, demam, panas, atau meriang gitu. Ini harus disampaikan ke publik agar publik tidak tergoreng oleh isu-isu hoak yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang sejak awal sudah anti vaksin. Jadi program pemerintah yang sangat bagus ini harus diikuti dengan kejelasan soal kejadian ikutan pasca imunisasi, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Dampaknya sudah jelas akan muncul banyak spekulasi. Kita tahu di media sosial sekarang marak sekali kampanye-kampanye dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab soal dampak buruk vaksinasi. Padahal semua orang di Indonesia dan di dunia juga tahu bahwa vaksinasi COVID-19 adalah satu cara yang paling efektif dan tersedia saat ini untuk mengerem penyebaran virus COVID-19. Ada fakta lain bahwa ketika Indonesia sudah memulai program vaksinasi COVID-19, para tenaga kesehatan yang dulu sangat rentan terkena penyebaran virus mulai berturun. Di dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah bahwa ada Komnas KIPI. Komnas yang harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjelaskan ke publik bahwa segala hal terkait imunisasi, terkait vaksinasi pasti ada efek samping yang mungkin terjadi pada sejumlah orang. Jadi langkah cepat ini yang belum muncul, karena itu kita mengkritik, ayo dong, kita masih panjang loh program vaksinasi kita. Jadi peluang para pengganggu, peluang para produsen hoak anti vaksin masih sangat besar untuk mengganggu program ini. Untuk menakut-nakuti masyarakat soal vaksinasi, ini yang harus ditutup ruang itu. Kita tahu bahwa ini pandemi pertama, harus kita akui bahwa kecepatan program vaksinasi baru terjadi di sejumlah kota-kota besar atau provinsi besar, belum merata sampai ke daerah. Dan jangan-jangan ini karena hoak yang beredar itu. Ada orang yang habis vaksin meninggal. Oke. Ini belum tentu karena vaksin gitu. Seharusnya langkah-langkah cepat diambil oleh Komnas KIPI. Misalnya otopsi segera, apakah betul karena vaksin atau tidak. Tetapi kelambanan baru 18 hari di otopsi itu memberi spekulasi yang sangat banyak, memberi ruang-ruang teka-teki yang besar bagi publik, dan ini kontraproduktif sekali lagi. Memang belum ada satu lembaga pun di dunia ini yang bisa menyatakan bahwa vaksin tertentu itu aman. Penjelasan yang merata, penjelasan yang mudah dipahami, berbagai kondisi turunan yang mungkin terjadi, ini lebih baik ketimbang kita membiarkan dan kemudian publik bertanya-tanya. Hingga pertengahan September 2021, menurut Kementerian Kesehatan, ada 12.848 laporan aduan efek samping vaksinasi ke sejumlah komisi KIPI. Dari jumlah itu, 318 merupakan kejadian medis serius. 3 daerah dengan laporan terbanyak adalah Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Patut disayangkan sampai saat ini masyarakat masih kesulitan mengakses detail informasi penanganan laporan-laporan tersebut. Lalu menurut Badan Kesehatan Dunia, pemerintah setiap negara berkewajiban membuka data efek samping vaksinasi kepada publik.
Pemerintah hendaknya tidak buru-buru menyimpulkan efek samping vaksinasi merupakan akibat komorbid atau penyakit bawaan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, penanganan efek samping imunisasi membutuhkan deteksi dan investigasi klinis. Karena pemerintah masih terus menjalankan program vaksinasi, masih banyak orang yang belum divaksinasi, pemerintah tidak boleh main-main dan menganggap remeh soal perlunya penjelasan kepada publik adanya dampak atau efek samping dari proses vaksinasi. Pemerintah secara jelas menyatakan bahwa dampak dari sebuah suntik vaksinasi itu jauh lebih ringan ketimbang dampak setelah terkena virus COVID-19.